Limbah minyak adalah buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produksi. Secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut, limbah minyak akan mengakibatkan dampak buruk sedemikian rupa. Seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia, dan gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan. Dengan kata lain, pencemaran laut tersebut akan membawa dampak buruk bagi ekosistem laut dan biota yang terdapat di dalamnya. Namun sayangnya masalah penegakan hukum di pembuangan limbah minyak cemari laut Batam begitu lemah. Ketidak tegas kepada pelaku pembuangan limbah minyak cemari laut Batam sangat penting, menjaga biota laut di perairan Laut Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sayangnya sampai sekarang ini dalam 2 tahun ini, Batam menjadi sorotan dalam 2 tahun limbah minyak cemari perairan Laut Batam. Tentu masih kita ingat kasus limbah oli hitam di tahun 2022 tercemarnya lautan perairan Tanjung Uncang Batam. Tahun 2022 Komisi 3 DPRD Kota Batam melakukan RDP pembahasan tumpahan limbah B3 oli bekas yang diduga nelayan bersumber dari perusahaan galangan PT Pex Ocean. Menurut informasi dari warga ke kru peristiwa awal, pada pagi nelayan mencari dan menelusuri dari mana asal tumpahan oli kotor. Masyarakat nelayan atas korban tercemarnya lautan perairan Tanjung Uncang Batam mendatangi pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas tumpahan oli yang diketahui hanya mengapung di seputaran bibir pantai galangan tersebut, dan tampak minyak oli tersebut sangat pekat dan mengeluarkan bau tidak sedap. Namun perusahaan tidak merespon kedatangan masyarakat nelayan, terpaksa masyarakat nelayan melaporkan ke berbagai pihak sampai ke Dewan Batam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam melalui Komisi 3 telah melakukan rapat dengar pendapat RDP berlangsung pada 2 Desember 2022, dengan mengundang DLH, Bakamla, KSOP Kota Batam, Airut Polresta Barelang, Gakum KLHK, Camat Batu Aji, Lurah Tanjung Uncang, PT Pex Ocean Batam, RT 05, RW 22 Tanjung Uncang. Juga perwakilan warga sekitar. Perwakilan dari nelayan berlomba-lomba dan dari Himpunan Nelayan se-Indonesia begitu lantang menyuarakan menuntun pertanggungjawaban. Pihak perusahaan PT Pasocean membantah tuduhan masyarakat nelayan. Pihak perusahaan mengklaim bahwa mereka korban juga bahwa limbah tersebut limbah kiriman. Pihak perusahaan mengatakan bahwa perusahaan PT Pasocean perusahaan besar yang berinvestasi ke Batam. Sayangnya pada RDP ketiga Komisi 3 DPRD Kota Batam yang diikuti Gio Kepri, disayangkan turut juga mengatakan agar sama-sama menjaga investasi. Sehingga tumpahan limbah oli bekas yang mencemari perairan Laut Tanjung Uncang Batam sampai sekarang pelakunya sampai sekarang belum terungkap dan siapa yang bertanggung jawab. Rabu 3 Mei 2023 limbah minyak hitam yang diduga hasil pencucian kapal kembali mencemari Laut Batam di wilayah Kampung Melayu, Nongsa, Batam. Limbah minyak hitam yang berbentuk hitam terlihat pada pukul 7 WIB, yang mengganggu masyarakat serta mematikan mat pencarian nelayan. Dari keterangan masyarakat setempat setiap tahun pasti ada pencemaran laut dari limbah minyak hitam salah satu warga Nongsa, Batam. Diduga polemik tersebut terjadi karena kapal Express Pearl, yang sebelumnya hangus terbakar di perairan Sri Lanka hingga karam berbulan-bulan lamanya, diduga bermuatan puluhan kontainer yang disinyalir berisi limbah B3. Tidak itu saja, bangkai-bangkai kapal Express Pearl sudah dikategorikan limbah. Kapal kargo sudah telah mencemari perairan Sri Lanka tersebut telah sampai di Batam. Bangkai kapal beserta muatannya itu diangkut ke kota Batam menggunakan kapal khusus bernama Venyo 10, setelah ditolak berbagai negara. Kapal Venyo 10 jenis kapal pengangkut beban berat menyandarkan kapal tersebut di salah satu galangan kapal di daerah Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dikutip dari berbagai media online, kapal tersebut sempat mampir ke Malaysia dan ditolak. Sekarang separuh badan kapal sudah diangkut ke galangan kapal di Kabil Nongsa Batam. Keterangan Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP, khusus Batam, mengatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut. Bahkan ada agen yang meminta izin untuk melakukan bongkar kargo kapal tersebut, namun tidak diberikan izin.
Dari kejadian limbah minyak cemari Laut Batam tidak kunjung ada penindakan ketegasan dari pihak pemerintah Kota Batam, maka Geokepri menyimpulkan bahwa penegakan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah di perairan Laut Batam sangat begitu lemahnya di Batam Kepulauan Riau.